Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 12 berjudul The Stranger. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Dengan mengenakan penutup mata untuk menutupi matanya yang hilang, Komandan Kegelapan memegang kendali atas aula besar. Murphy dan Emory setuju untuk berlutut di depannya, akan tetapi Sedida mengusir mereka berdua dari istana. Emory meminta agar mereka diizinkan untuk tinggal di toko mesin sebagai gantinya, karena Emory sebagai operator dibutuhkan untuk menjalankan reaktornya, dan Murphy juga tahu Sedida pasti tidak ingin lawan catur favoritnya tidur di tenda. Dengan geli Sedida setuju dengan permintaan tersebut. Selanjutnya, para tahanan Elegis bersama dengan anak-anak Gabriel masuk dan Sedida menuntut agar mereka semua berlutut atau mereka akan mati. Nikki dan para tahanan mematuhinya, tetapi Nelson dan anak-anak Gabriel menolak untuk berlutut. Mengambil senapan serbu, Komandan Kegelapan membunuh anggota anak-anak Gabriel dan menyisakan Nelson. Sedida meminta kembali Nelson untuk berlutut, tetapi Nelson tetap menolak karena baginya kematian adalah kehidupan. Sedida tanpa ragu-ragu menembak Nelson di kepala dan membunuhnya. Di Bardo, Bill dengan sedih memeriksa batu anomali karena menurutnya mereka sudah sangat dekat. Gabriel mencoba untuk menghiburnya, tetapi Bill menuduh Gabriel berbohong kepadanya bahwa Clark memiliki Flame. Gabriel menunjukkan bahwa sebenarnya ingatan Octavia yang telah mengatakan itu dan para murid yang gagal melihat saat Flame dikeluarkan. Bill menyangkalnya karena Gabriel membiarkan dia percaya bahwa Flame tidak pernah keluar. Tiba-tiba Bellamy masuk dan meminta waktu untuk berbicara berdua. Bill kemudian memerintahkan semua orang keluar dari ruangan dan mengurung Gabriel bersama dengan yang lain. Bill menyadari bahwa Bellamy penasaran apa yang akan terjadi dengan teman-temannya dan mengundang Bellamy untuk duduk bersamanya. Bellamy menyampaikan belasungkawa kepada Bill atas hilangnya Anders dengan asumsi bahwa mereka sudah sangat dekat. Bill mengungkapkan dia sebenarnya hanya bertemu Anders 2 kali. Biasanya Bill bertemu dengan murid pertama hanya usai mereka membangunkannya setiap 20 tahun untuk mengatakan bahwa tidak ada perkembangan dengan perang terakhir. Anders adalah satu-satunya yang membangunkannya 2 kali. Kedua kalinya karena mereka telah menemukan kuncinya. Secara komparatif, Bill dan Anders memang dekat, tetapi Bill tahu bahwa Bellamy hanya mengujinya dengan pertanyaan itu. Bill tidak ingin membuat Bellamy lebih sakit lagi, tetapi teman-temannya harus membayar untuk tindakan mereka karena puluhan murid mati karena tindakan teman-teman Bellamy. Bellamy bertanya tentang kemungkinan jika ada cara untuk memperbaiki Flame-nya dengan menggunakan teknologi yang ada di Bardo. Bill menyadari bahwa Bellamy akan membantunya jika Bill tidak menyakiti teman-teman Bellamy. Bellamy mengingatkan Bill pada putranya yaitu Rhys. Dia pergi mencari Flame dan Bill tidak pernah melihatnya lagi. Bill merasa putrinya telah membunuh kakaknya, tetapi dia tidak pernah tahu pasti. Bellamy menyarankan jika mereka dapat memperbaiki Flame dan Kelly benar-benar ada di dalamnya, mereka dapat mengetahuinya dengan pasti. Bill setuju jika Bellamy bisa mendapatkan Flame dan mereka bisa memperbaiki, dan jika benar berisi kode tentang perang terakhir, maka teman-teman Bellamy akan dibebaskan. Setelah itu Bellamy datang ke kamar Echo dan Riven. Dia memberitahu mereka berdua bahwa mereka akan dieksekusi, namun ada satu hal yang bisa mencegahnya. Bellamy ingin tahu di mana Flame-nya berada, tetapi Riven mengatakan bahwa Flame telah hancur. Bellamy yakin Flame bisa diperbaiki, namun Riven tidak tahu di mana benda itu berada. Meskipun dia tahu, dia tidak akan memberitahunya. Bellamy kemudian memerintahkan penjaga untuk membawa Riven ke ruang MCAP. Echo yang tidak habis pikir dengan perubahan Bellamy mengingatkan bahwa pria yang dia cintai tidak akan setuju untuk menyiksa Riven. Echo kenal betul dengan orang-orang Bardo. Dia berlatih selama 5 tahun untuk jadi bagian dari murid.
Lalu dia menghabiskan 3 bulan lagi dan menjadi bagian dari orang-orang Bardo. Itu agar Eko bisa menyelamatkan Bellamy dan membalas dendam. Namun Bellamy menegaskan bahwa dia berusaha untuk menyelamatkan mereka semua. Perang terakhir akan segera datang, tidak ada lagi kematian sia-sia atau pembunuhan. Menurutnya, Bill bisa mengantarkan mereka semua untuk seluruh umat manusia. Di Sanctum saat mayat-mayat dipindahkan, Nick mendekati Sededa untuk melaporkan bahwa semua orang yang ditemukan telah berlutut. Sededa memerintahkannya untuk terus mencari Maddie dan yang lainnya, mengetahui bahwa sementara mereka saat ini bersembunyi, besok mereka akan membalas dendam. Komandan Kegelapan dengan tajam berbicara kepada Indra yang mendengarkan pembicaraannya dan bertanya tentang Gaia. Nick menyatakan bahwa Gaia termasuk di antara yang hilang dan mereka percaya bahwa Gaia ada di hutan dengan kelompok yang dipimpin oleh Clark yang bersenjata dan sangat berbahaya. Nick melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan kelompok Clark dan menyerahkan buku catatan Maddie kepada Sededa yang terbuka ke halaman yang menggambarkan batu anomali. Komandan Kegelapan pernah melihat itu sejak dia memiliki flamenya. Indra mengingatkan Sededa tentang kesepakatan mereka untuk menyelamatkan Maddie dengan imbalan Indra akan berlutut. Tetapi Komandan Kegelapan menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi sebelum Maddie bersembunyi dengan musuh-musuhnya. Indra bersikeras bahwa dia bukan musuh Sededa dan dia juga tidak tahu di mana Maddie berada. Kemudian Sededa memerintahkan Indra agar Trikru membersihkan kekacauan ini. Saat Sededa memanggil Nikki, Indra melihat Luka masih hidup dan memintanya untuk berpura-pura mati. Indra menyeret Luka dan membawanya keluar dari ruangan. Setelah itu, Indra membawanya ke ruang mesin. Dia meminta Murphy dan Emory untuk menjaganya. Indra juga mengingatkan Murphy bahwa Sededa mencari Maddie. Jika Sededa menemukannya, Sededa juga akan membunuh Murphy. Saat Emory membawa Luka ke ruang reaktor bersama dengan yang lain, dia melihat Nikki dari kamera keamanan sedang menuju ke toko mesin. Sebelum Murphy membukanya, Nikki berbisik bahwa Indra bilang Murphy bisa menyembunyikannya di toko mesin. Karena curiga, Murphy mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Saat Murphy membuka pintu, Nikki langsung menodongkan pistol ke arahnya dan memintanya untuk membuka pintu reaktor. Sededa telah mengutus Nikki untuk mengikuti Indra dan Nikki mengancam akan menembaknya jika Murphy tidak membawanya ke ruang reaktor. Murphy terpaksa membuka pintu dan membawa Nikki masuk. Di sana Nikki melihat orang-orang Sanctum yang selamat dan menemukan Maddie. Tetapi tiba-tiba Emory memukul Nikki dari belakang hingga pingsan. Di Bardo, Jordan mencoba menghibur Hope yang sedih karena kehilangan ibunya. Jordan merasa mereka berdua bernasib sama. Ia dibesarkan sendirian di pesawat luar angkasa, sedangkan Hope dibesarkan sendirian di sebuah planet. Kemudian Hope menceritakan saat dia berusia 10 tahun, orang-orang Bardo menculik ibunya dan juga Octavia. Hope ditinggalkan sendirian, kemudian seorang pria tawanan datang dan pria itu adalah teman Hope. Pria yang dimaksud adalah Dave. Dia membesarkan Hope dan melatihnya. Lalu mereka berencana untuk menyelamatkan ibunya dan bibi Octavia. Hope mengaku telah membuat Dave terbunuh karena Hope takut untuk membunuh, dan Hope bersumpah tidak akan membuat kesalahan yang sama. Sampai pada akhirnya Hope membunuh ibunya sendiri, jadi dia menganggap bahwa nasib mereka berbeda. Jordan menganggap ibu Hope mati sebagai pahlawan. Dioza telah menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Hope kesal karena saat kejadian Jordan tidak berada di sana. Jordan terus menghiburnya karena Dioza melakukan itu untuk menyelamatkan Hope. Dioza melakukan itu bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa Hope, tetapi ibunya melakukannya untuk menyelamatkan jiwanya. Jordan memeluknya saat Hope mulai menangis. Di ruangan lain, Octavia sekarang memahami Clark, di mana Clark punya Maddie dan dia juga punya Hope. Dia juga akan melakukan apapun untuk melindunginya. 10 tahun masa-masa indah di Skyring. Beberapa hari yang lalu Hope hanya gadis kecil, tapi kini Hope kacau seperti mereka. Clark mendekat dan mencoba menghiburnya. Tiba-tiba Bellamy datang dengan 2 penjaga. Clark bingung dengan perubahan besar dalam kepribadian Bellamy, dan Bellamy mengungkapkan bahwa dia tidak bisa berbohong kepada Bill. Dia menceritakan pengalamannya saat di dalam gua sampai sesuatu yang mengubahnya. Itu datang dalam sebuah pandangan ketika Bill menuntunnya ke sebuah cahaya dan ibunya juga ada di sana.
Bellamy tahu kedengarannya memang aneh, tapi menurutnya itu sangat nyata. Dia memperingatkan Clark sebuah perang akan datang, perang terakhir yang akan mereka lawan. Mereka ingin memenangkan perang itu dan semua orang akan berubah menjadi cahaya. Bellamy meminta Clark untuk mengatakan di mana Fly-nya berada, tetapi Clark tidak mau mengatakannya. Dia membuat kesepakatan itu hanya untuk menolong teman-temannya dan tidak ada niat untuk melanjutkannya. Meskipun jika itu benar, bahkan jika semua perkataan Bellamy benar, Clark tidak akan membantu orang-orang Bardo memulai perangnya. Kemudian Bellamy memerintahkan penjaga untuk membawa Clark ke ruang MCAP. Sementara itu di Sanctum, Nikki terbangun dan sudah keadaan terikat. Murphy mendekatinya dan mempertanyakan apakah suaminya akan berlutut kepada Sededa. Dia menunjukkan tampilan pipa yang dia las bersama dengan suami Nikki. Menurut Murphy, Hutch sudah tahu dirinya akan mati. Meskipun begitu, suaminya tetap melakukannya, dan itu hanya untuk menyelamatkan Nikki. Jika Nikki tidak berhenti panik, Murphy terpaksa akan mengurungnya di inti reaktor, di mana radiasi dari reaktor akan membunuhnya dan pengorbanan suaminya akan sia-sia. Ketika Nikki mengangguk, Murphy menjanjikan minum bersama di kedai untuk menghormati suaminya. Namun saat Murphy meninggalkannya, Nikki mencoba untuk melepaskan ikatannya. Di Bardo, Clark secara aktif melawan mesin NCAP untuk menyembunyikan ingatannya. Bill memerintahkan murid untuk terus melanjutkan. Karena Bellamy tidak tahan melihat Clark kesakitan, dia memohon kepada Bill untuk berhenti dan merasa bahwa Clark tidak tahu di mana Flame berada. Akhirnya Clark setuju untuk membantu Bill jika dia membebaskan teman-temannya. Di Sanctum, saat Indra membersihkan sebagian darah dari pembantaian, Sededa menghentikannya dan memberitahu Indra untuk membiarkan orang lain melakukannya. Indra hanya menyatakan bahwa dia memerintahkan Triku untuk membersihkan darah dan dia adalah Trikru. Komandan Kegelapan memerintahkannya untuk membersihkan dirinya ketika dia selesai karena perayaan akan segera dimulai. Nike memperkenalkan singgasana yang terbuat dari tulang untuk Sededa yang sangat dia senangi dan segera duduk. Nike juga membawa batu anomali yang telah mereka temukan dan mengungkapkan bahwa Nikki yang Sededa perintahkan untuk mengikuti Indra telah menghilang. Tetapi Knight berinisiatif meminta narapidana lain untuk mengikuti Nikki. Bersama Knight, Indra dan beberapa anggota One Crew, Sededa pergi ke toko mesin di mana Murphy dan Emory melihat dari kamera keamanan. Murphy mencoba berpura-pura jika yang datang adalah Emory yang kembali setelah pertengkaran, tetapi Sededa tidak menghiraukannya dan meminta untuk masuk. Sementara Indra memberitahu Murphy jika Sededa sudah tahu kebenarannya. Murphy menolak permintaan Sededa untuk membuka pintu reaktor. Komandan Kegelapan mengakui bahwa dia menyukai Murphy dan akan mengampuninya dan juga Emory jika Murphy membuka pintu. Murphy marah ketika Sededa menghina Emory dengan sebutan Frigdrena. Emory menyela melalui intercom dan menyebut Komandan Kegelapan sebagai Cyclops. Dia juga mengancam akan meledakkan reaktor jika Sededa menyakiti Murphy ataupun mencoba memasuki ruang reaktor. Meskipun Knight mengeklaim bahwa Emory menggertak, Murphy mengingatkan Komandan Kegelapan bahwa semua orang di dalam sudah tahu mereka akan mati begitu pintu itu terbuka. Kemudian Sededa membawa Murphy sebagai tawanan dan memerintahkan Knight untuk menunggu orang-orang keluar dan membunuh mereka semua ketika pintu terbuka. Di Bardo, Bill membawa Clark dan teman-temannya ke ruang batu anomali, tetapi dia mengirim semua orang kecuali Raven dan Gabriel ke planet yang berbeda untuk memastikan Clark menepati kesepakatan. Bill memastikan teman-teman Clark aman seperti yang dia janjikan, namun dia tidak bilang akan melepaskan teman-temannya kembali ke Sanctum. Dia sudah tidak mempercayai Clark, tapi Bill percaya rasa sayang Clark kepada teman-temannya. Setelah Bill mendapatkan kuncinya dan perang terakhir dimulai, mereka akan dibebaskan di titik di mana mereka semua akan dipersilahkan untuk bertarung bersama para murid, dan jika mereka menolak untuk berperang, para murid akan tetap menyelamatkan mereka semua. Itulah yang mereka maksud untuk seluruh umat manusia. Bill, Duset, Gabriel, Clark, Raven, dan juga Bellamy melakukan perjalanan melalui anomali ke Sanctum, di mana Clark terkejut menemukan Sededa yang bertanggung jawab dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 12. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.